kita itu kan punya dua jenis produk ya kalau bahasa ini. Satu produk itu dalam bentuk minyak, satunya dalam bentuk gas. Kalau untuk produksi minyak, untuk wilayah kita itu di sini Jawa Nusa, khususnya diwakili Jawa Timur sama Jawa Tengah, itu kita masih yang terbesar. Kabupatennya di Bojonegoro itu produksi minyak yang masih paling besar ya. Dan untuk tahun ini juga yang seperti saya sampaikan tadi, semester 1 itu kita masih melewati atau di atas target produksi untuk minyaknya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun juga bisa melewati target produksi. Sementara yang untuk gasnya ini sama, bisa dikatakan juga potensi produksi gas itu melebihi targetnya. Nah, cuman yang membedakan, kalau minyak itu berproduksi bisa langsung ada yang nangkep, ada yang nerima. Kalau gas itu kalau dia mau berproduksi itu harus ada yang nerima, khusus industri atau PLN yang memanfaatkan gas. Kenapa? Karena mentransportasi, memindahkan gas itu kan tidak mudah kan. Minyak masukkan di jerigen sudah bisa dibawa istilahnya. Kalau gas enggak, tidak bisa disimpan. Gas itu harus dikeluarkan dari perut bumi langsung dimanfaatkan. Yang siapa yang memanfaatkan? Sekarang yang paling besar itu PLN, listrik, ya kan. Habis itu PKG. Selain itu adalah industri untuk beralih ke migas itu ke gas itu masih kesulitan, Pak? Bukan. Jadi ini sebenarnya tidak sulit karena untuk merubah dari industri itu dari tadinya menggunakan minyak ke gas itu ada namanya konverter, perubahannya pemanfaatan dari minyak ke gas. Cuman masalahnya gini, tahun lalu itu kita masih kekurangan gas sehingga pada saat industri itu cari gas mereka nggak dapat. Mereka kaget begitu sekarang ada gas lebih, kan baru saja kita lakukan ini ya, sosialisasi dalam forum-forum. Nah, mereka sudah mulai tertarik sudah. Gimana caranya kalau saya mau memanfaatkan gas, Nah, mudah-mudahan memang dengan upaya kita untuk mensosialisasikan terus mendekati industri dan dibantu oleh teman-teman wartawan dari jurnalis, dari media menyampaikan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah oversupply itu industri akan semakin tahu dan mereka tertarik untuk merubah karena pemakaiannya itu sendiri harganya jauh lebih murah gas. Gas itu bisa dikatakan 30-40% daripada harga minyak. Artinya apa? Ini akan meningkatkan efisiensi daripada operasional dari industri itu sendiri kan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, gas sekarang yang digunakan oleh rumah tangga itu LPG, ya kan? LPG. Nah, sementara kita bisa menggunakan untuk rumah tangga itu masak, segala macam itu pakai gas. Ada beberapa contoh kan, gas-gas yang sudah lokasi-lokasi atau kota-kota yang pakai gas untuk gas rumah tangga. Nah, ini akan kita coba galakkan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kita akan coba galakkan lagi rumah tangga yang tadinya menggunakan LPG, kita coba untuk dihitung menggunakan gas di situ, sehingga nanti satu, Indonesia tidak terlalu banyak lagi mengimpor LPG. Sekarang kan banyak import LPG untuk kebutuhan masyarakat. Kalau sudah diganti gas kan tidak perlu import lagi. Dua, Indonesia masih banyak juga mengimpor minyak. Tapi kalau nanti sudah pemakaian minyak diganti dengan gas, termasuk juga sampai ke kendaraan misalnya bisa diganti dengan gas, nah itu kan nanti kan impor minyaknya jadi berkurang. Gas yang tadi di perut bumi tidak bisa diangkat, diproduksikan, menjadi diproduksikan secara optimal. Jadi 25% itu sekarang potensi yang ada di dalam perut bumi itu kita upayakan supaya bisa secara optimal dimanfaatkan, menggantikan minyak, menggantikan LPG. Di tahun 2023 ini kan sudah ada dua agenda besar yang telah dilakukan SKK Migas ini melakukan sosialisasi. Ya. Dampak dari dua pertemuan itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan pertama, sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan ini tahun lalu. Cuman tahun lalu itu kan gasnya yang saya sebut dua lapangan itu dari HCML dan dari JTB kan belum produksi. Jadi masih wacana.
mereka sudah bangun, sudah siap-siap, sudah mau produksi. Jadi sekitar bulan Agustus tahun lalu 2022 kami sudah sosialisasikan dalam bentuk yang namanya Gas Expo. Jadi kita bicara Gas Expo. Nah, tahun ini karena akhir tahun kemarin sudah produksi, yang kemarin itu masih wacana, rencana menjadi realisasi. Nah, kita adakan di bulan Mei kalau nggak salah itu kita ada forum kapasitas nasional pada waktu itu ya, mungkin Bapak hadir juga. Nah, di situ intinya kita mensosialisasikan mengenai kelebihan gas yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Banyak sekali respon di situ. Minta supaya diadakan lagi. Makanya kemarin saya adakan lagi tanggal 3 Juli. Saya undang, kalau kemarin mungkin agak terlalu bervariasi. Kemarin banyak lebih fokus ke SKK Migas, K3S, Pemdanya, pemerintah daerah nggak banyak. Industri, saya undang industri. Ada hampir sekitar 100 industri kita undang. Untuk beralih ke gas semua. Untuk beralih ke gas semua ya. Iya, artinya kita tawarkan. Gitu. Dan industri-industri yang kan kita belum tahu nih, karena kita sekarang sedang melakukan pemetaan. Industri-industri yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sekarang mereka pakai apa energinya? Ada pakai batu bara, ada pakai minyak, mungkin sudah ada yang pakai gas juga. Nah, yang tadi pakai batu bara dan minyak itu kita akan coba tawarkan untuk konversi berubah menjadi gas. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang yang namanya energi bersih, ya kan? Dekarbonisasi. Batu bara dan minyak itu kan penyumbang karbon yang besar kan. Gas itu kecil karbonnya, sehingga nanti begitu pakai gas harganya lebih murah dibandingkan minyak, dibandingkan LPG, dan karbonnya juga rendah. Makanya gas disebut sebagai sumber energi transisi sebelum kita benar-benar masuk ke energi baru dan terbarukan. Karena kita masih belum tahu nih sampai kapan kita benar-benar lepas dari energi fosil kan kita. Pak, dari pemetapan yang sudah dilakukan, industri yang cukup potensial dan akan segera masuk apa Pak? Banyak. Jadi kalau kita lihat itu kan industri-industri yang pemakai gas yang cukup banyak itu kan gas itu selain dipakai untuk sumber energinya untuk listrik segala macam, itu juga dijadikan sebagai untuk industri untuk bahan baku kayak pupuk gitu segala macam. Nah, untuk yang tadi itu pemakai daripada gas itu untuk industri itu misalnya keramik, kaca, ada smelter gitu ya, ada juga, dan banyak sekali. Nah, yang lainnya juga sebenarnya juga banyak tapi nggak terlalu besar karena volumenya itu. Smelter di Gresik sudah ya itu juga termasuk kemarin yang kami undang juga. Itu potensinya besar ya. Semen Berapa Indonesia. kebutuhan kalau smelter sekitar? Nah, ini kan kita belum dalami sampai ke masing-masing. Ya. Nanti setelah kita lakukan yang kemarin itu, kan kita punya data nih, sudah punya data berapa kebutuhannya. Kita sudah melakukan survei, jadi semuanya kami minta data. Berapa kebutuhan setiap industri itu. Kemudian kami sekarang akan door to door, istilahnya. Kami akan undang mereka atau kami datang ke mereka untuk bicara detailnya. Bagaimana mekanismenya segala macam bla bla bla. Memang tidak sederhana, tapi itu bisa kita lakukan. Pak, untuk serapan industri itu berapa persen dari total apa yang bisa disuplai gasnya? Sekarang ini kan komposisinya kan bisa dibilang paling tinggi itu listrik ya kalau nggak salah. Saya angkanya tidak tahu persis, nanti saya kasih angkanya. Terus kemudian PKG dan ketiga itu industri. Nah, industri. PGN itu kan dia membeli gas, habis itu disalurkan ke industri. Nah, jadi ujung-ujungnya juga industri. Okay. Gitu. Cuman PGN-nya itu sebagai agregatornya lah, sebagai pengumpulnya lah. Gitu ya. Kalau komposisi industrinya masih belum Ya, kondisi saat ini, makanya saya punya data. Kisaran 30% ada. Sekitar gitulah, kalau nggak salah itu listrik itu sekitar 40 sekian. Gitu ya. Terus PKG itu sekitar 30 sekian, industri itu sekitar 20 sekian. Nah, kira-kira itu. Nanti detailnya saya punya. Dengan sosialisasi yang cukup gencar, harapannya dari 20 industrinya naik. Bisa sekitar berapa persen targetnya gitu? Ya dia nggak ngambil semua yang sisa yang 25% tadi. Kalau dia bisa ngambil yang 20% tadi, bisa jadi dia bisa sama dengan yang listrik kan, PLN sekarang. Dan ini forecast ke depan. Kita masih banyak lapangan-lapangan gas. Ada lapangan gas yang saat ini masih belum kita kembangkan. Gimana menunggu, masih menunggu kan? Yang sekarang aja, kalau sekarang berhasil kita sudah pasarkan, ada yang maka yang ini lapangan gas yang menunggu untuk dikembangkan itu otomatis akan segera bergerak. Ada paus biru,
itu punya Medco di Madura, di sebelah selatannya dari Pamekasan ya. IMC, EML di Sumeneb. Banyaknya di Madura ya Pak ya? Madura. Terus ada lagi Petronas. Petronas itu Bukit Panjang namanya. Bukit Panjang itu juga Madura Pak. di Madura itu juga dia sekarang lagi siapin untuk produksi, tapi ya sambil ngeliat gini kan juga. Ya karena harus dipakai ya Pak harus ya. terpakai. Kalau enggak mereka sekarang udah bangun fasilitas segala macam, tahu-tahu nggak ada yang nyerap kan nggak bisa diproduksikan kan, gitu kan. Ada alternatifnya memang. Kalau wilayah Jawa Timur, Jawa Tengahnya itu tidak bisa nyerap ya kita mau Ekspansi, nanti pindahkan ke provinsi yang lain. Ya. Nah, saya selalu ngomong Jawa Timur, Jawa Tengah kenapa? Pipa transmisi utama kita itu hanya sampai Semarang. Jadi dari ujung timur itu kan Pulau Kangean, lewat laut Itu hanya masuk sampai ke Semarang. Sidoarjo, pipanya itu. Dari Sidoarjo naik ke Gresik. Dari Gresik dia sampai ke Semarang. Sekarang sedang dibangun sampai ke Batang. Nah, akan apa namanya selesai sekarang. Tapi kan nggak nyambung sampai Cirebon, putus. Padahal Jawa Barat Kebutuhannya luar biasa. itu banyak gitu. Ini sebenarnya kalau bisa nyambung, kita bisa alirkan. Harapannya bisa nyambung ya Pak ya? Iya, tapi kan kita nggak tahu kapan akan nyambung. Biayanya besar. Biayanya besar. Jadi sementara optimalisasinya di Wilayah Jawa. kan perekonomian yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan gitu ya. Spirit kita itu. Ya.